Segel demi keadilan. Ketika ormas menyalip hukum, di tengah rimbunnya hutan Kalimantan Tengah, tepatnya di Barito Selatan, sebuah pabrik karet milik PT Bumi Asri Pasaman, Bape mendadak jadi sorotan publik, bukan karena produknya, bukan pula karena prestasinya, melainkan karena tiba-tiba disegel oleh sekelompok orang berseragam ormas, GRIB Jaya. Masyarakat terhenyak saat video penyegelan itu tersebar di media sosial. Dalam cuplikan itu, tampak para anggota ormas berdiri tegap di depan pabrik, membentangkan spanduk besar bertuliskan, "Pabrik dan gudang ini dihentikan operasionalnya oleh DPD GRIB Jaya Kalteng." Tindakan ini langsung memicu perdebatan hangat, baik di lapangan maupun di jagat maya. Banyak yang bertanya-tanya, siapa sebenarnya GRIB Jaya? Dan apa hak mereka menyegel sebuah perusahaan? Kisah Soekarto dan piutang yang tak kunjung lunas, ternyata di balik aksi dramatis itu, terselip kisah seorang rakyat kecil bernama Soekarto bin Parsan. Pria asal Barito Timur ini sejak lama menggantungkan hidupnya pada hasil penjualan karet ke PT BAP 18, namun malang tak dapat ditolak, hasil jerih payahnya senilai 778 juta rupiah, tak kunjung dibayar lunas oleh perusahaan itu. Kasus ini sudah berjalan bertahun-tahun, bahkan 4 putusan pengadilan sudah keluar dan semuanya memenangkan Soekarto. Dimulai dari Pengadilan Negeri Buntok 2017, naik ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sampai Mahkamah Agung, semuanya menyatakan bahwa PT BAP bersalah dan harus membayar bukan hanya uang karet, tetapi juga ganti rugi total sebesar 1,4 miliar rupiah. Namun ibarat menunggu hujan di musim kemarau, Soekarto tak pernah menerima haknya. Maka dari itu kami bertindak, ujar Erko Mojra, Sekretaris DPD GRIB Jaya Kalteng. Dalam keterangan tertulisnya, kami hanya menjalankan kuasa dari Pak Soekarto, seorang korban ketidakadilan. Reaksi gubernur dan aparat, ini bukan negara ormas. Namun penyegelan ini bukannya tanpa risiko. Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, langsung bereaksi keras. Ini bukan negara ormas, tegasnya dari rumah dinas. Kalau semua bisa disegel atas nama kuasa pribadi, bagaimana nasib investasi dan hukum kita? Ia bahkan memerintahkan agar aparat segera menindaklanjuti kasus ini. Kapolda Kalteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan, juga turun tangan. Tim dari Ditreskrimum dan Ditreskrimsus telah dibentuk untuk menyelidiki tindakan GRIB Jaya. Kami menjunjung supremasi hukum, tidak ada yang kebal hukum, termasuk ormas. Di antara hukum dan jalan tikus, apa yang dilakukan GRIB Jaya mungkin muncul dari niat membantu rakyat kecil, tapi metodenya tetap jadi pertanyaan besar. Di sisi lain, kasus Soekarto membuka mata bahwa ada perusahaan yang sudah divonis tetap, tapi masih bebas dari kewajiban hukum. Ibarat pepatah, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, tapi kalau perusahaan tak bayar utang, yang tertinggal hanya luka dan dendam. Hingga kini, tim aparat masih menyelidiki. Pihak PT BAP belum mengeluarkan pernyataan resmi, sementara GRIB Jaya bersikukuh bahwa mereka hanya memperjuangkan keadilan. Entah akan berakhir di pengadilan atau mediasi. Satu hal yang pasti, kisah ini bukan sekadar soal pabrik dan ormas, tapi soal sistem hukum yang lambat, rakyat kecil yang frustrasi, dan ormas yang mencoba jadi juru selamat dengan segala risikonya. Dan rakyat bertanya-tanya dalam hati, apakah suara kecil hanya bisa terdengar jika dibungkus seragam besar? Antara palu hukum dan tangan rakyat, hari mulai gelap di Barito Selatan. Tapi suasana sekitar pabrik PT BAP justru makin panas. Para pekerja berdiri termenung, tak tahu harus pulang atau menunggu kepastian. Kami cuma buruh bang, tapi sekarang pintu sudah disegel, kerja mandek, dapur nggak ngebul, kata Heri, salah satu pekerja harian. Di tengah kekalutan itu, Soekarto duduk di beranda rumah kayunya yang sederhana. Usianya hampir 60 tahun, kulitnya legam terbakar matahari, suara parau, karena terlalu sering menahan amarah yang tak tersalurkan. Bayangin Le, dari tahun 2016 aku tunggu. Sudah menang di pengadilan berkali-kali, tapi 1 sen pun belum dikasih. Apa aku harus mati dulu, baru hutang dibayar? Ucapnya kepada seorang wartawan lokal, matanya berkaca-kaca. Pusat ikut pantau di Jakarta, Kementerian Dalam Negeri mulai menaruh perhatian. Lewat juru bicaranya, Kemendagri menyampaikan bahwa penyegelan oleh ormas tanpa dasar hukum yang sah bisa dianggap bentuk pelanggaran pidana. Setiap penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui mekanisme hukum. Kita negara hukum, bukan negara ormas, tegasnya di konferensi pers. Namun di sisi lain, Lembaga Bantuan Hukum LBH Palangkaraya justru melihat ini sebagai tanda lemahnya eksekusi hukum. Nama besar Hercules, tokoh kontroversial di balik GRIB Jaya, ikut terseret. Meski tak turun langsung ke lokasi, kehadiran namanya membuat perhatian publik makin tajam. Media nasional seperti Tempo dan Kompas
mulai menurunkan laporan investigasi. Salah satunya menyebut bahwa GRIB Jaya di beberapa daerah pernah terlibat aksi-aksi serupa, mengklaim membela rakyat tapi menggunakan cara-cara tekanan. Namun tak semua percaya GRIB Sematimata Karinama. Seorang warga Barito Selatan berkata, kalau enggak ada ormas itu, mungkin kasus Soekarto akan dilupakan. Kadang, keadilan memang harus diseret, bukan ditunggu. Akhirnya, pada 6 Mei tahun 2025, pihak PT BAP buka suara melalui kuasa hukumnya. Dalam konferensi pers terbatas, mereka menyebut bahwa pembayaran belum dilakukan karena aset perusahaan sedang dalam proses restrukturisasi. Kami bukan mangkir, hanya belum mampu, tapi kami tidak bisa dibenarkan jika pabrik kami disegel tanpa dasar hukum yang sah, ujar pengacara PT BAP Somarpong. Antara mediasi dan penegakan hukum Polda Kalteng telah mengamankan beberapa anggota Ormas GRIB Jaya untuk dimintai keterangan. Gubernur Agustiar Sabren juga mendesak agar pengadilan segera melakukan eksekusi paksa terhadap putusan lama itu, agar tidak terulang kejadian serupa. Sementara itu, Soekarto kini kembali jadi pusat perhatian. Beberapa aktivis hukum berinisiatif menggalang donasi dan bantuan hukum gratis untuknya. Jalan terjal rakyat kecil cerita ini belum usai, tapi jelas bahwa di negeri ini, hukum tak selalu setara bagi semua. Soekarto mungkin hanya satu dari banyak rakyat kecil yang berteriak tanpa didengar. Sampai akhirnya, ada yang bersuara keras meski dengan cara yang kontroversial. Seperti peribahasa lama, ikan besar makan ikan kecil, tapi kalau ikan kecil bergerombol, kadang bisa menakutkan hiu. Tapi pertanyaan terbesar tetap menggantung di udara Kalimantan. Haruskah keadilan dicari lewat jalur hukum yang lambat, atau lewat tangan rakyat yang cepat meski tajam? Pagi itu, udara Barito Selatan terasa lebih tegang dari biasanya. Polisi berpakaian lengkap, berdiri di gerbang pabrik PT Bumi Asri Pasaman Baat, di balik garis kuning bertuliskan, dilarang melintas. Beberapa anggota Ormas GRIB Jaya terlihat duduk di atas truk mereka, ditanyai satu persatu oleh aparat. Kapolda Kalteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan, turun langsung ke lokasi. Dengan tegas ia menyampaikan ke wartawan, kami tidak anti-ormas. Tapi jika ada tindakan di luar koridor hukum, maka wajib kami tindak. Ini negara hukum, bukan rimba bebas. Mediasi yang gagal, amarah yang membuncah sebenarnya. Sebelum penyegelan terjadi, sudah ada upaya mediasi antara Soekarto, pihak PT BAP, dan pemerintah daerah. Namun pertemuan itu gagal. Wakil dari perusahaan hanya mengirim pengacara. Tanpa solusi, kami akan bayar. Nanti kalau cash flow membaik, begitu jawaban mereka. Soekarto yang hadir dengan jaket lusuhnya, menunduk kecewa. Sudah 7 tahun saya tunggu. Anak saya udah 2 kali batal kuliah karena saya nggak punya biaya. Jangan bilang nanti terus, katanya lirih sambil menghapus air mata. Surat pemanggilan untuk GRIB Jaya, tanggal 6 Mei tahun 2025 malam. Polisi melayangkan surat pemanggilan resmi kepada pimpinan DPD GRIB Jaya Kalteng. Tidak hanya Erko Mojera, tapi juga beberapa anggota yang terlibat dalam penyegelan dipanggil untuk diperiksa. Namun GRIB tak tinggal diam. Dalam video klarifikasi yang diunggah ke YouTube, Erko berdiri dengan latar belakang baliho besar, bertuliskan rakyat miskin bukan untuk diinjak. Ia menegaskan kami tidak akan lari. Kami akan hadapi proses hukum, tapi jangan tutup mata bahwa kami bergerak karena hukum yang lambat. Dari hasil investigasi Kompas Investigasi, diketahui bahwa PT BAP merupakan bagian dari konglomerasi bisnis karet yang punya anak usaha di Malaysia. Dalam laporan keuangan tahun 2023, PT BAP melaporkan laba bersih 42 miliar rupiah. Informasi ini memicu kemarahan publik. Kok bisa mereka ngaku nggak punya uang bayar 1,4 miliar rupiah ke petani kecil? Padahal labanya segitu, tulis akun @wartarakyat. LBH Palangkaraya bahkan bersiap untuk mengajukan permohonan eksekusi paksa harta PT BAP dengan dasar bahwa perusahaan telah melanggar putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dari hasil investigasi Kompas Investigasi, diketahui bahwa PT BAP merupakan bagian dari konglomerasi bisnis karet yang punya anak usaha di Malaysia. Dalam laporan keuangan tahun 2023, PT BAP melaporkan laba bersih 42 miliar rupiah. Informasi ini memicu kemarahan publik. Kok bisa mereka ngaku nggak punya uang bayar 1,4 miliar rupiah ke petani kecil? Padahal labanya segitu, tulis akun @wartarakyat. LBH Palangkaraya bahkan bersiap untuk mengajukan permohonan eksekusi paksa harta PT BAP dengan dasar bahwa perusahaan telah melanggar putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dalam konferensi pers terbaru, Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, mengubah nada bicaranya. Setelah sebelumnya mengecam keras GRIB Jaya, kini ia menyoroti PT BAP. Saya tidak membela ormas, tapi saya juga tidak akan membiarkan warga kecil seperti Pak Soekarto diinjak. Kalau sampai akhir bulan ini belum dibayar, saya sendiri akan datang ke kantor PT BAP, tegas Agustiar.
disambut tepuk tangan wartawan. Kasus ini belum selesai. Polisi masih menyelidiki. GRIB Jaya bersiap menghadapi proses hukum. Dan PT BAP mulai dihujani gugatan baru. Sementara Soekarto tetap menunggu, duduk di beranda rumahnya, memandangi ladang karet yang dulu jadi sumber harapannya. Di pojok dapurnya tergantung kertas sobek bertuliskan tangan anaknya. "Bapak, jangan nyerah. Suatu saat keadilan itu datang, meski jalan kaki." Dan memang, seperti kata orang tua, air tenang jangan disangka tak dalam. Orang kecil diam bukan berarti tak bisa marah. 3 hari setelah Gubernur Agustiar Sabran mengeluarkan ancaman keras kepada PT BAP, suasana di Barito Selatan kian memanas. Pihak perusahaan mulai merasa terpojok. Namun mereka tetap diam, seolah menunggu waktu yang tepat untuk melawan balik. Di sisi lain, warga yang mendukung tindakan GRIB Jaya mulai berdemonstrasi di depan kantor pemerintah daerah. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Kami bersama GRIB Jaya, hukum untuk rakyat." Beberapa dari mereka bahkan mengancam akan menggelar aksi lebih besar jika pemerintah tidak segera menyelesaikan sengketa ini dengan adil. Di jalan-jalan kota, kerumunan warga tak henti membicarakan kasus ini. Gubernur ngomongnya memang keras. Tapi jangan-jangan PT BAP itu punya kekuatan besar. Dulu katanya mereka sering dapat perlakuan khusus dari pemerintah, ujar Agus, seorang pedagang di pasar lokal. Pada 9 Mei tahun 2025, sebuah kabar mengejutkan muncul di media nasional. Tempo merilis investigasi terbaru yang mengungkapkan bahwa PT BAP memiliki hubungan dekat dengan beberapa pejabat penting di Jakarta. Dalam artikel tersebut, disebutkan bahwa PT BAP selama ini mendapatkan berbagai fasilitas dari pemerintah pusat terkait ekspor produk karet ke luar negeri. Namun, saat dilacak lebih dalam, muncul fakta bahwa meskipun perusahaan tersebut berbisnis dengan pengusaha besar dan pejabat, mereka tidak melunasi kewajibannya kepada masyarakat setempat termasuk Soekarto. Mereka sering dapat bantuan, bisa mengakses pembiayaan murah, tapi masyarakat yang memberi tanah untuk usaha karet malah terlupakan. Ungkap seorang mantan karyawan PT BAP yang tidak ingin disebutkan namanya untuk para pemimpin GRIB Jaya, termasuk Erko Mojera, untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sementara itu, Gubernur Agustiar mengancam akan mencabut izin operasional PT BAP jika mereka terus mengabaikan putusan pengadilan. Namun, di balik itu semua, sukarelawan dari LBH Palangkaraya mulai bergerak untuk membantu Soekarto mendapatkan hak-haknya. Mereka berencana mengajukan gugatan baru terhadap PT BAP atas ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan yang sudah inkrah. Warga semakin bingung. Masyarakat Barito Selatan kini terbagi menjadi 2 kubu. Satu sisi mendukung tindakan GRIB Jaya karena mereka merasa akhirnya ada yang berpihak pada rakyat kecil yang sering terpinggirkan. Di sisi lain, ada yang khawatir jika penyegelan ini berlarut-larut. Mereka yang bergantung pada pekerjaan di pabrik karet justru akan terkena dampak buruk. Pabrik ini adalah mata pencaharian kami. Penyegelan memang untuk keadilan, tapi kami juga butuh makan setiap hari, ujar Santi, ibu rumah tangga yang suaminya bekerja di pabrik PT BAP. Namun, beberapa warga berpendapat, keadilan itu harus ditegakkan, bukan ditunda terus. Kalau perusahaan besar seperti PT BAP bisa lepas dari kewajiban, lalu siapa yang bisa diharapkan lagi? Seru Hendra, seorang petani lokal.